Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Tasikmalaya di sini sedang melaksanakan kegiatan pelaksanaan modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Asep SPD dari SMP ITI Badur Rahman, dan sebelah kiri saya Ai Siti Hasanah dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya, dan dari sebelah kanan saya Aas Asia dari SDE 1 Picung Remuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ai. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Asep? Alhamdulillah Ibu baik. Dengan Ibu sendiri bagaimana sekarang? Alhamdulillah Pak Asep, saya juga baik. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya? Iya, insya Allah mungkin nanti saya akan melaksanakan coaching kepada Bu As, Bu. Bapak, sebelum Bapak melaksanakan coaching, nanti ada pertanyaan dulu dengan saya, yaitu pra supervisi nanti bersama saya. Oh oke, Bu, siap, saya dengarkan. Nah, yang pertama saya itu akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching ya Bapak. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Pertanyaan berbobot. Kemudian nanti itu ada coaching merespon. Kemudian saya juga akan jangan lupa ya Pak ya, tentang prinsip supervisi akademik, yaitu mengenai kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama nih yang akan saya sampaikan kepada Bapak, kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan Bapak? Oh iya, terima kasih Bu. Insya Allah mungkin saya akan menyampaikan pertama adalah present, yang kedua saya akan melakukan mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Nomor keduanya, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bapak? Nah, kebetulan saya di sini ingin menitik beratkan atau secara spesifik ingin melihat mendengarkan aktif, Bu. Yang kedua ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya agar si coach itu paham terhadap penyelesaian permasalahan yang disampaikan. Oh, baik. Yang ketiganya, indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan dalam ketercapaian tujuan dan pengembangan yang diinginkan. Nah, ketercapaian yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana nanti si coach itu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh coach itu sendiri, Bu. Kalau begitu, sekarang Bapak akan melaksanakan coachingnya ya? Insya Allah, mungkin saya akan melaksanakan coachingnya dengan Bu As nanti. Ya. Mohon doanya Bu, mudah-mudahan nanti coaching yang saya laksanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak, sudah demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asep. Bagaimana kabar Bu As hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ngomong-ngomong, hari ini ada hal yang ingin disampaikan sama Ibu terkait dengan kegiatan coaching kita hari ini. Iya Pak, sebenarnya saya mau konsultasi dengan Bapak tentang pembelajaran sekolah saya, yaitu banyak anak yang kurang menghargai dan kurang sopan. Saya mencoba menanyakan pada mereka kenapa. Mereka menjawab karena belajar dengan ibu seperti pada teman sendiri. Memang saya awalnya memposisikan diri saya sebagai teman supaya anak merasa nyaman dan awalnya berhasil. Ternyata setelah lama belajar dengan saya, mereka jadi kurang menghargai dan kurang sopan, Pak. Oh begitu, baiklah Bu. Tapi kita di sini mungkin punya waktu kita berbicara atau ngobrol selama 15 atau sampai 20 menit ke depan mungkin Bu ya, kita berdiskusi kita. Iya, baik. Kira-kira apa nih Bu yang ingin disampaikan
sama ibu terkait permasalahan yang sedang ibu hadapi di sekarang ini. Iya, tujuan saya berbicara dengan Bapak yaitu supaya saya mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Yang tentang tadi itu Pak, tentang permasalahan anak yang kurang menghargai dan kurang sopan Pak. Oh iya, jadi di sekolah ibu sekarang ini masih banyak gitu ya, masih banyak siswa yang kurang menghargai dan kurang sopan. Iya. Ini mungkin melihat dari penilaian ibu sendiri Iya. gitu kan ya, terkait dengan perilaku anak-anak. Nah kira-kira ibu sendiri apa yang ingin dilihat gitu kan ya, ingin dilihat oleh ibu sendiri terhadap sikap perilaku yang seperti apa sih yang ibu bisa menyimpulkan terkait dengan sikap anak itu kurang menghargai dan kurang sopan. Ya kan awalnya saya itu kan memposisikan diri saya sebagai teman ya Pak. Jadi mereka itu lebih berani pada saya. Contohnya dalam berbicara, ketika saya berbicara ikut berbicara, ketika saya sedang menjelaskan juga ikut ke depan, gitu, ketika praktek juga. Jadi dia seperti main-main gitu Pak. Saya juga mengharapkan anak itu disiplin dan juga lebih menghargai kepada orang lain gitu Pak. Oh ya, berarti di sini ibu menginginkan beberapa perubahan mungkin ya Bu dari karakter siswa yang ada di kelas. Iya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin ibu dapatkan? Nah setelah kita nanti melaksanakan percakapan seperti ini gitu. Yang saya harapkan itu anak lebih menghargai orang lain, terutama menghargai teman, menghargai guru, dan lebih sopan dalam berbicara, karena masih banyak anak-anak yang berbicaranya yang binatang begitu Pak. Oh ya, jadi mungkin di sini ibu ingin meminimalisir gitu ya Bu, permasalahan-permasalahan yang biasanya anak-anak itu suka keceplosan gitu ya, ngomong kasar gitu kan ya. Apalagi sesama teman mungkin ya terjadi itu, apa kalau ke guru saja sudah bisa berani untuk ngomong kasar dan sebagainya. Nah di sini oke, baiklah Bu, kita diskusikan bersama-sama. Mungkin mudah-mudahan setelah kegiatan ngobrol seperti ini ibu dapat solusi yang terbaik seperti itu. Jadi apa yang sudah ibu laksanakan sekarang nih untuk menyelesaikan permasalahan ini kira-kira? Jadi yang pertama saya buat kesepakatan kelas Pak. Buat kesepakatan kelas yang dibuat oleh murid dan saya sendiri dan disetujui oleh mereka. Kemudian saya juga membuat instruksi kepada mereka untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Saya juga melakukan segitiga restitusi supaya mereka merubah sikapnya sedikit demi sedikit karena masih kecil Pak ya, masih kecil. Saya juga mau melakukan posisi saya, merubah posisi saya yang awalnya teman menjadi manajer gitu Pak. Tapi awalnya emang Pak, awalnya anak itu ketika saya melakukan sebagai manajer, anak itu malah nangis karena anak masih kelas 2 SD Pak. Ketika saya berbuat tegas sama mereka, mentalnya kurang stabil. Ibu sekarang gak asik lagi, ibu sekarang galak gitu kan. Terus ada masalah lagi nantinya, jadinya gak mau sekolah sama ibu, gak mau belajar sama ibu. Jadi saya juga harus hati-hati untuk melakukan posisi saya sebagai manajer. Oh ya, apa yang sudah ibu lakukan tadi sangat luar biasa Bu ya. Padahal penyelesaian masalah yang ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan seharusnya dilaksanakan gitu kan. Mungkin karena adanya usia anak yang masih belum belum naik ke usia dewasa mungkin ya Bu, seperti itu. Nah kira-kira nih kalau ibu sendiri yang ibu rasakan gitu kan, yang ibu rasakan sekarang, kalau diberikan penilaian udah level berapa nih Bu dari yang sudah ibu lakukan sampai sekarang, sikap anak itu seperti apa gitu? Levelnya sampai di mana gitu? Mungkin dari level awal ya Pak masih 6 gitu. Setelah saya melakukan perbaikan,
mungkin ada peningkatan baru ke level 7 Pak, karena ini mungkin baru dilakukan beberapa hari ke belakang, ya mudah-mudahan nantinya anak sudah bisa ke level 8 gitu. Sudah bisa lebih menghargai, sudah bisa berbicara dengan sopan. Oh ya, baik, berarti Ibu sendiri sudah memberikan indikator-indikator ya Bu, Iya. untuk mendapatkan level tertinggi tadi gitu ya. Karena saya lihat dari level 6 itu kata Ibu masih kurang. Nah, berarti peningkatannya dikatakan baik itu dari 7 sampai 8. Iya. Nah, kira-kira indikator yang akan diberikan kepada siswa seperti apa aja Bu kira-kira ya? Ya, untuk yang pertama kali dilakukan yaitu saya akan menerapkan yang keyakinan kelas Pak. Supaya keyakinan kelas itu dilaksanakan, tidak hanya dibuat, tidak hanya disepakati, tapi harus dilaksanakan oleh semua siswa, terutama dalam menghargai dan bersikap sopan. Dan saya akan usahakan setiap pagi dibaca dan diupayakan supaya anak bisa melaksanakannya. Begitu Pak. Oh iya, sangat baik Bu ya, sudah bagus mungkin ya, karena anak senantiasa diberikan apa ya, tadi Ibu menyampaikan bahwa akan dibacakan tiap hari. Memang anak usia SD yang apalagi yang kelas 2 senantiasa harus diingatkan ya Bu ya, benar ya. Berarti sudah cocok mungkin dengan apa yang Ibu laksanakan sekarang gitu kan, seperti itu. Nah, berarti Ibu akan merencanakan kapan tuh pelaksanaan yang Ibu sampaikan tadi gitu kan, seperti itu. Mungkin secepatnya Pak, minggu-minggu ini saya akan melaksanakan itu supaya anak lebih cepat, lebih baik karena ya Pak. Lebih baik supaya anak itu cepat berubah dalam perilakunya, terutama dalam hal menghormati dan berkata sopan. Oh iya, alhamdulillah, berarti Ibu punya prinsipan bahwa Ibu mah lebih cepat lebih baik ya, bagus sekali gitu Bu ya. Kalau istilahnya mah tuh gercep gitu ya, gerak cepat gitu ya Bu ya, seperti itu. Nah, baik Bu, tadi yang saya dengar dari Ibu sudah sangat luar biasa. Mungkin hal yang tadi Ibu ini kan mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya, seperti itu. Terus saya ingin bertanya kembali Bu, setelah setelah tadi pelaksanaan itu dilaksanakan dan sebagainya, tapi anaknya tidak ada perubahan, mungkin bagaimana yang akan dilakukan kembali gitu seperti mungkin itu. Tindakan yang selanjutnya Pak, yaitu segitiga restitusi, ataupun saya akan berkoordinasi dengan orang tua supaya pembelajaran itu tidak hanya di sekolah, tapi harus diawasi dan diingatkan juga oleh orang tua. Begitu Pak. Iya betul. Jadi adanya kolaborasi mungkin ya Bu, kolaborasi dengan yang lain gitu kan. Iya. Kira-kira nih agar cita-cita Ibu mendapatkan anak yang memiliki sikap menghargainya baik dan memiliki sikap yang sopan, nih siapa nih yang akan membantu Ibu nih dalam proses pembelajaran ini, proses kegiatan ini gitu. Iya, yang akan membantu ya pertama yaitu orang tua Pak. Orang tua siswa dan juga guru kelas pun dilibatkan, jadi tidak hanya guru agama yang harus terus mengingatkan anak supaya berlaku sopan, tapi guru kelas pun harus selalu mengingatkan anak supaya berlaku sopan, supaya selalu menghargai, dan orang tua pun selalu mengawasi anaknya di rumah. Begitu Pak. Betul sekali Bu ya, betul sekali bahwa Ibu sudah ada sudah ada rencana ya, kolaborasi dengan berbagai hal gitu kan, karena prinsipnya bahwa kolaborasi itu akan sangat kuat dalam menyelesaikan permasalahan mungkin Bu ya. Baik Bu, dari percakapan kita hari ini sekarang ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Yang udah saya dapatkan, yang pertama saya itu akan menerapkan yang keyakinan kelas itu dibacakan setiap hari supaya anak lebih paham, dan yang kedua saya akan berkolaborasi dengan orang tua dan juga guru kelas untuk selalu mengingatkan anak supaya selalu bersikap saling menghormati dan selalu berbicara sopan dimanapun. Begitu Pak. Oh ya, baik Bu, alhamdulillah, berarti Ibu sudah ada
memiliki gambaran ya apa yang metode hal apa yang akan ibu terapkan di kelas gitu kan ya, pendekatan juga ke anak seperti apa biar anak apa yang dirasakan anak itu bisa lebih baik gitu kan ya, seperti itu. Nah mungkin ibu pun mudah-mudahan nanti berikanlah yang terbaik mungkin ya bagi anak-anak seperti yang sudah ibu laksanakan, yang sudah disampaikan tadi oleh ibu, seperti itu. Mantap sekali bu ya kegiatannya gitu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan yang pertama saya sampaikan yaitu bagaimana seorang guru harus berpihak kepada muridnya gitu kan ya. Jangan sampai metode yang seperti tadi kata ibu katakan bahwa ketika saya melaksanakan sebagai manajer, anak itu malah berkata yang kurang gitu kan terhadap apa yang ibu laksanakan gitu, seperti itu. Makanya berikanlah ketika menyaksikan permasalahan dengan siswa, sesuaikan dengan karakter yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Iya, baik Pak. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu pada kesempatan ini, karena hanya waktulah yang memisahkan kita gitu ya pada kegiatan pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya, terima kasih Pak. Setelah saya berbicara dengan Bapak, saya mendapatkan solusi dan pencerahan atas permasalahan saya. Semoga nanti murid saya menjadi lebih disiplin lagi, lebih menghormati orang lain dan berbicara selalu sopan. Terima kasih atas waktunya Pak. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu ya atas disampaikannya. Kita tutup saja Bu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak ya, selamat sudah melaksanakan supervisi. Nah berarti sekarang pasca supervisi ada beberapa yang harus saya sampaikan dan Bapak juga nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Pak ya. Nah yang pertama ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih Pak. Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terhadap Bu Aas terkait indikator ketercapaian pengembangannya? Nah, baik Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin dari coaching tadi yang saya lakukan dengan Bu Aas, saya sudah menyampaikan alur tirta Bu, ya, menanyakan tujuan, ya, identifikasi rencana aksi dan bertanggung jawab. Dan di sini di alur ini, jalur tersebut itu dapat menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh Bu Aas tadi Bu, seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan nih Pak ya catatan-catatan saya berdasarkan hasil observasi yang barusan sudah dilakukan ya Pak ya. Ini yang pertama, Pak Asep sudah melakukan proses coachingnya berjalan dengan sangat lancar sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian sudah menyampaikan alur tirta dengan sangat baik dan menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot ya, sehingga Bu Aas sebagai coach mendapatkan solusi atas permasalahannya. Dan Bapak juga sudah melaksanakan prinsip coaching ya, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching gitu ya. Oh iya, baik, terima kasih Bu ya atas informasi yang disampaikan oleh Ya. Ibu. Kemudian sekarang saya akan memberikan pertanyaan lagi nih Bapak ya. Ini kompetensi apa saja nih yang ingin dikembangkan lagi nih Pak setelah kegiatan coaching ini Pak? Baik Bu, kebetulan saya ingin ke depan berencana ingin memahami kembali Bu proses bagaimana sebagai coach gitu kan dalam meng-coaching orang lain, agar pelaksanaan coaching selanjutnya bisa lebih baik dan lebih terperinci atau terinci sesuai dengan alur kita yang sesungguhnya, seperti itu. Baik Bapak, alhamdulillah semua pertanyaan pasca supervisi sudah dilaksanakan dan sudah terjawab dengan baik. Maka kita akhiri saja ya Pak ya pertemuan hari ini. Terima kasih.
Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi